Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Indina Nisa Zahra dengan NIM akhir 213 dari TI 2024G UNESA. Di sini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah Keamanan Data dan Informasi, yakni berupa Firewall NAT dan Chain SRC NAT, yang bertujuan mengetahui cara kerja NAT, Chain SRC NAT, dan mensimulasikan Firewall NAT, Chain SRC NAT. Di sini saya akan juga melakukan percobaan, yakni yang pertama adalah ada skenario. Skenarionya berbentuk seperti ini. Akan saya tunjukkan. Di sini saya sudah membuat bentuk skenarionya sama seperti yang ada pada gambar di sini, yakni terdapat internet, 3 router, 1 switch, dan 3 PC. Nah, lalu kita akan melakukan langkah percobaan. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk mensimulasikan dan menyeting IP address pada interface-nya di routernya. Yang pertama, kita akan mengubah identitasnya menjadi namanya ISP, routing, dan NAT. Di sini saya sudah merubah semuanya sesuai gambar tadi. Terdapat ISP, routing, dan NAT. Selanjutnya kita akan menyeting IP address routernya. Yang pertama, ISP-nya. Nah, yang pertama di sini kita lanjutkan, coba untuk di ISP-nya kita masuk ke bagian PC public. Lalu kita buka Winbox dan pilih. Di sini terdapat 3 mikrotik.
Bentar, saya ubah dulu nama-namanya karena dia identitasnya belum berubah. Tim di bagian 2 di sini, divisi 2 ini Ernat. Oke. Dan yang terakhir di sini itu ada RISP. Nah, di sini sudah diketahui semuanya udah masuk. Di sini kita juga sudah masuk ke bagian RISP-nya. Nah, selanjutnya kita masuk juga bagian sini dulu. Di bagian ISP ini kita ubah network-nya di adapter 1 ini menjadi bridget adapter. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian DHCP kliennya. Kita tambahkan, nah ether 1 di sini kita oke. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah bound. Selanjutnya kita masuk ke bagian address list. Ini yang tadi, sekarang kita tambahkan menggunakan 172.20.1/29. Lalu ini kita ubah menjadi ether 2, mohon maaf. Kita apply, oke. Lanjut kita juga tambahkan, yakni dia juga ether 2 dengan menggunakan 172.20.20 9/29. Oke. Lalu juga yang terakhir kita tambahkan juga 29/172.20.17 di ether 2. Oke. Sudah selesai semua, kita pindah ke bagian PC 1. Di bagian PC 1 ini kita kan sudah masuk ke routing. Selanjutnya kita masuk ke addressesnya, address list plus kita tambahkan juga menggunakan ini slice 2 sama seperti tadi 172.20.20, tapi di sini menggunakan titik 2 lalu per 29 menggunakan ether 1. Oke. Tambah lagi. Selanjutnya ada yang slash 24 menggunakan 192.168.1.1 di ether 2. Oke. Nah, di sini sudah, kita masuk ke PC selanjutnya, yakni di PC 2 di bagian Ethernet itu. Kita juga masuk ke bagian addresses list, kita tambahkan. Untuk menyambungnya kita menggunakan sama seperti tadi 172.20.20. Di sini kita menggunakan titik 10 per slice 29 di ether 1.
Lalu juga kita tambahkan 192.168.2.1/24 di ether 2. Oke. Dan yang terakhir ada 172 di ether 1 itu terdapat 172.20.20.11/29 di ether 1. Oke. Nah, setelah selesai semua, kita balik lagi. Kita sambungkan dulu bagian ininya seperti biasa di properties. Bagian ini kita pakai yang tadi, yakni 192.168.1.2. Lalu default gateway-nya itu 192.168.1.1 dan DNS-nya itu adalah 172.20.20.1. Oke. Nah, dia sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke PC 2. Di PC 2 kita juga menyambungkan, yakni menggunakan 192.168.2.2. Default gateway-nya adalah 192.168.2.1 dan DNS gateway-nya adalah 172.20.20.9. Oke. Sudah terhubung. Ya, sudah boleh keluar. Nah, yang terakhir di PC public. Nah, di sini yang memang rada berbeda. Di sini kita juga ubah menjadi yang seperti tadi, 172.20.20.18. Lalu di sini kita ubah menjadi 255 terus 248. Dan di sini kita menggunakan 172.20.20.17. Serta DNS-nya juga sama, 172.20.20.17. Oke. Nah, selanjutnya kita tetap di public ini, kita pindah ke bagian IP, lalu ke firewall di bagian NAT, kita tambahkan. Lalu ini sudah SRC NAT, on interface-nya Ether 1, dan action-nya adalah masquerade. Oke. Selanjutnya kita ke bagian DNS setting. Tinggal kita allow remote request. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian mana, routing ini, routers, route list, ya benar. Terus kita tambahkan route-nya ini menggunakan IP slice 24, yakni 192.168.1.0 dengan gateway
gateway-nya adalah 172 titik 20 titik 20 titik 2 titik 20 titik 20 titik 2, lalu distance-nya 1, lalu kita oke. Nah, dia sudah masuk di sini. Mana sudah tadi? Yakni di sini ini sudah terdapat AS-nya. Selanjutnya kita ke bagian di PC1. Ini kita juga masuk ke bagian routing, routers, tambahkan dia sudah 000, lalu gateway-nya kita ubah menjadi 172 titik 20 titik 20 titik 1, lalu distance-nya 1. Oke. Nah, juga kita lakukan juga di bagian PC2. Bagian IP mana sudah? Routers plus 000, gateway-nya kita di sini memakai 172 titik 20 titik 20 titik 9, distance-nya 1. Kepencet. Distance-nya 1, lalu kita klik OK. AS-nya juga sudah muncul. Oh iya, tadi kita kelupaan bagian sini. Kita belum mengubah di bagian firewall-nya. Kita ubah di NAT ini menjadi plus SCR-NAT. Interface-nya di Ether 1. Action-nya masquerade. Oke. Sudah. Divisi 1 tadi sudah belum? Dibutuh. Actionnya masquerade. Oke. Nah, sudah semua. Selanjutnya kita akan mencoba saling mengeping melalui command prompt-nya. Nah, yang pertama kita akan mencoba mengeping dari 88.88 8888. Kita coba semuanya. Sebentar. Biar tidak ribet. Kita coba ping semua. Ping 8.8.8.8 sudah diterima. Di sini juga. Mereka menerima semua. Nah, sekarang kita juga coba menggunakan ping 8.8.8.8 min T di semua PC agar dia tidak berhenti. Min T dia juga ping 8.8.8 min T.
Sudah. Nah, sekarang kita coba di bagian kita cek di bagian SP-nya, yakni di bagian firewall. Sebentar. Bagian firewallnya di bagian connection. Nah, di sini diketahui kalau mereka sudah saling terhubung dengan PC 1 dan PC 2-nya. Yakni mana? Ke-88 atau dengan ini adalah protokolnya ICMP dan hidupnya. Selanjutnya kita coba hentikan, Ctrl C. Di sini juga kita berhentikan dulu semua. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba di ini. Kita coba ke bagian isi 2. Lalu kita masuk ke bagian IP. Bukan IP tadi, apa dah? Firewall. Nah, masquerade-nya ini kita coba, bisa kalian hapus, bisa juga kalian ini. Di sini saya cuman mendisablekan. Lalu saya akan menambahkannya lagi. Sudah. Dia menggunakan srcNAT, out interface-nya 1. Lalu protokolnya menggunakan ICMP. Lalu di actionnya kita ubah menjadi srcNAT. Addressnya kita menggunakan 172.20.20.11. Lalu kita ubah menjadi oke. Nah, sudah. Nah, selanjutnya juga kita tambahkan lagi menggunakan srcNAT. Di sini out interface-nya 1, lalu protokolnya juga menggunakan ICMP. Tetapi bedanya di sini kita centang bagian ini, yang maksudnya ini adalah not, yakni di sini not ICMP selain ICMP. Di sini juga kita ubah menjadi srcNAT, lalu to address-nya kita ubah menjadi 172.20.20.10. Oke. Nah, di sini diketahui ada dua, yakni ada 1 dan not 1. Maksudnya ini ada yang ICMP dan not ICMP. Nah, selanjutnya kan sudah kita ketahui. Nah, di sini udah ketahuan. Selanjutnya kita akan mencoba lagi memanggilnya dari sini dengan menggunakan ping 888. Nah, di sini sudah muncul bahwa di sini apa sih? Diterima menggunakan pemanggilan 8888 dengan menggunakan ICMP. Dan selanjutnya kita akan mencoba membuka menggunakan website mikrotik.com. Ya, ini kita gunakan ini. Kita coba cari mikrotik.com. Sini sudah terbuka. Lalu di saat sudah selesai, dia sudah muncul di bagian sini, yakni saat yang tadi kita masukin dari sininya ini 172.20.20.10. Dan di sini karena tadi kita menambahkan yang selain ICMP, di sini juga keluar yang selain ICMP-nya tadi.
makanya itu di sini juga keluar, selain ICMP-nya tadi keluar juga HT yaitu dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.